Perkenalkan, nama saya Relal Givari Ibrahim dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, dan kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ada CD. CD itu berfungsi untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Contohnya seperti ini. Setelah itu, yang kedua ada yang namanya CLS. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar, dan mengembalikan ke keadaan yang kosong atau semua. Seperti ini contohnya. Yang ketiga yaitu CLS slice. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai berita CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Yang keempat ada perintah ini digunakan atau berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk berita dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Setelah itu nomor 5 yaitu IP config. IP config berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Seperti ini. Yang keenam itu IP config /o. Ini digunakan atau berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adapter jaringan seperti alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Seperti ini. Oke. Setelah itu yang ketujuh IP config. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai perintah IP config, termasuk deskripsi perintah dan opsi yang ingin digunakan. Setelah itu nomor 8 /release. Ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adapter jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Setelah itu nomor 9 IP config new. Ini berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Oke. Setelah itu IP config DNS. Ini berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Oke, lanjut lagi. Yang ke-11 itu IP config //DNS. Yang ke-11 ini berfungsi untuk menghapus change DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru.
Lanjut lagi yang ke-12 yaitu ipconfig /register. Ini digunakan atau berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Oke, selanjutnya yang ke-13 yaitu kita menggunakan perintah ping. Ping berfungsi untuk mengirim paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Oke, lanjut lagi yang ke-14 yaitu netstat. Ini digunakan atau berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Oke, setelah itu lanjut lagi ke-15 yaitu traceroute. Ini berfungsi untuk menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Traceroute ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Oke, lanjut lagi ke soal ke-16 itu path ping. Path ping ini berfungsi sebagai kombinasi dari perintah ping dan threshold ping untuk mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Oke, nomor 17 NSWR berfungsi untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini, kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Setelah itu 18 netsh. Perintah ini digunakan atau utility baris yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Kita dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Yang ke-19 yaitu route. Ini berfungsi untuk menampilkan atau mengkonfigurasi table routing di sistem operasi. Table routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Oke, setelah itu lanjut yang terakhir yaitu net. Nah, net ini berfungsi untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagi folder, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih.